有道理。凌天门穷成那鬼样，秀谦尽量淘些宗门可用的修炼资源来。还有新总管，除非你做我的女人，否则替丹师，还请求您救救赢了。无人能救，可就是我的人了。拿了丹药，赢了。一口，你的朋友用的可是天启的。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita masuk ke Tonghua Ling Utalu atau Ling U Kontinen. Nah, di part hari ini seru guys, Chen-Tian kita akan membantu sebuah menara alkemis. Di sana dia bakal mempermalukan seorang alkemis jenis Yuga yang sangat sombong. Hehe. Kalau berdasarkan part kemarin kita menyaksikan, Chen-Tian berusaha membuat sebuah pil tingkat tinggi. Tapi karena sekarang dia masih belum cukup memadai guys, akhirnya dia bertekad mengembangkan teknik pemurniannya. Dia dihampiri oleh para anggota sekte yang menuduh dia mencuri bahan-bahan pemurnian. Oleh karena itu dia memutuskan buat membagikan hasil pil yang dia buat kepada semua anggota sekte dan membuat mereka semua senang guys. Nah, dia juga mendapatkan sebuah informasi penting. Sebenarnya, giok yang diberikan oleh Master dulu adalah sebuah kunci untuk membuka sebuah tempat rahasia yang diincar oleh banyak orang. Wah, apakah ini berarti Chen-Tian akan terus diincar oleh semua orang nih? Tapi kira-kira di manakah tempat rahasia itu guys? So, maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Ternyata para anggota sekte Isha memata-matai sekte Lintian. Mereka memiliki niatan buat mencuri segel ketua sekte karena Chen-Tian sekarang ini sedang pergi. Namun mereka kelihatan bingung dan takut kalau Chen-Tian bakal kembali dengan cepat. Salah satu anggota meyakinkan para temannya karena sekte Lintian ini miskin. Jadi mereka nggak bakal bisa kembali dengan waktu yang cepat. Walaupun menunggangi seekor monster. Jadi maksudnya sekte Lintian kan sekte miskin gak mungkin memiliki transportasi yang cepat. Sehingga Chen-Tian pasti baliknya lama juga nih. Alhasil mereka pun jadi yakin. Sementara Chen-Tian dan teman-temannya sudah sampai ke kota Shefang. Betapa kagetnya dia karena melihat ada banyak sekali praktisi di kota. Yang ternyata praktisi di sini ramai gara-gara sempat diadakan lelang dari Menara Tongtian. Ada alkemis surgawi yang datang ke pelelangan itu katanya. Oleh karena itu banyak sekali praktisi dari luar kota yang datang mengikuti lelang ini guys. Chen-Tian menjadi tertarik. Dia memberikan Shethao sejumlah uang dan menyuruhnya mencari bahan-bahan buat kultivasi. 尽量淘些宗门可用的修炼资源来。 还有新总管。 Kita pindah ke Menara Longtian. Pemilik menara sedang sakit keras. Manajer wanita yang berada di sana menenangkan sang pemilik. Sebentar lagi dia bakal meminta bantuan alkemis tingkat surgawi yang bernama Yu Tianjiao. Tapi si pemilik sama sekali nggak yakin. Memang orang itu jenius. Tapi Yu Tianjiao juga orang yang sangat licik. Sang manajer tidak peduli guys. Karena mau gimana pun, satu-satunya cara agar sang pemilik selamat, ya cumalah Yu Tianjiao doang, kata dia. Namun tidak lama dari itu, salah satu penjaga datang dan melaporkan, Tuan Yu Tianjiao ingin pergi dari Menara Tongtian. Sang manajer panik dong menghampirinya, memohon untuk menyelamatkan pemilik menara mereka. Tapi Yu Tianjiao nggak mau guys. Kecuali si manajer wanita yang cantik pengen menjadi istrinya, baru dia mau. Tentu manajer kesal lah, mesum nih. Orang ini bener licik ternyata. Tianjiao mengeluarkan sebuah pil. Mengatakan inilah pil satu-satunya yang bisa menyelamatkan sang pemilik. Orang-orang melihatnya terkejut guys, karena mereka tidak menyangka Tianjiao bisa memiliki pil sehebat itu. Namun tidak lama dari itu, Chen-Tian dan kakaknya pun sampai ke Menara Tongtian. Dia melihat ada keributan, tentu merasa kepo dong ingin menghampiri.
Setelah si manajer melihatnya lebih teliti, betapa kagetnya karena pil yang dibuat oleh Tian Qiao ini disebut juga sebagai pil penambah darah. Tian Qiao bersikap sombong. Dia yakin di wilayah ini gak bakal ada orang yang bisa membuat pil seperti ini. Karena perkataannya cukup bisa dipercaya, akhirnya manajer pun mengambil pil itu dan mau tidak mau mengorbankan diri. 无人能救，可就是我的人了。拿了丹药。 Namun tiba-tiba Chen Tian datang dan memotong pembicaraan mereka. Dia datang tidak setuju dengan perkataan Tian Qiao yang menyebutkan gak ada orang lain yang bisa membuat pil seperti dia. Segera Chen Tian tunjukkan pil penambah darah buatan dia, menyuruh sang manajer untuk memberikannya kepada sang pemilik. Tapi setelah Tian Qiao lihat, dia cuma tertawa keras. Dia bisa merasakan Chen Tian sendiri belum mencapai tingkat alkemis yang tinggi, alias masih tingkat alkemis rendahan. Beda sama manajer. Dia sempat memeriksa pil milik Chen Tian dan kaget, karena itu benar-benar pil yang manjur nih guys. Tian Qiao dengan kesombongannya tidak mau percaya. Dia yakin pil buatannya gak bakal bisa menyembuhkan pemilik menara nih, hanya akan membahayakan nyawanya. Tapi tidak lama dari itu, sang pemilik menara pun muncul. 天老， Tian Qiao mendekati dia dan menegaskan, Chen Tian ini cuma seorang penipu yang pengen meracuni sang pemilik. Kalau pengen aman, mending minum milik dia saja. Si manajer makin bingung nih. Apa yang terjadi? Ternyata sang pemilik menyerahkan masalah ini kepada si manajer sepenuhnya guys. Makin bingung dialah. Jadi terserah dia pilih yang mana, menurut dia apa yang dia percaya aja gitu. Pada akhirnya sang manajer mengambil pil milik Chen Tian dan dia berikan kepada pemilik dari menara untuk diminum. Dan apa yang terjadi? Tidak perlu butuh waktu lama setelah dia minum, sang pemilik merasakan kesakitan guys. Semua orang langsung berfikir negatif, mengira benar saja itu adalah racun. Tian Qiao malah menyukurin tuh si manajer, dia tidak mau mendengarkannya sih. Namun tidak lama dari itu, tubuh dari si pemilik mulai memancarkan aura yang kuat dan akhirnya dia pun sembuh total. Jelas semua orang kaget guys. Tidak lupa para anggota menara Tongtian juga langsung berterima kasih dan memberikan hormat kepada Chen Tian. Tian Qiao yang gak terimakan hal itu pun kesal. Padahal itu cumalah pil tingkat rendah. Chen Tian membalas dengan menganggapnya berfikiran sempit. Itu membuat Tian Qiao murka dong. Dia yakin pastinya itu bukan ramuan milik Chen Tian. Karena gak mungkin alkemis tingkat rendah bisa melakukan itu. Ya, Chen Tian membenarkan hal tersebut. Dia menegaskan itu adalah ramuan milik temannya. Bahkan dia menjelaskan juga, temannya cuma menggunakan sebuah tungku biasa dan beberapa bahan yang bisa dia temukan. 一口破， 你的朋友用的可是天启丹炉。 Membuat Tian Qiao kaget. Nggak mungkin lah membuat pil darah itu dengan tungku biasa. Tapi Chen Tian malah meledek dia, menyuruhnya agar belajar lebih banyak lagi. Hehe. Karena dia murka, pada akhirnya Tian Qiao pun pergi dari sana guys. Malu dia. Orang-orang langsung mengerumuni Chen Tian dan meminta pil itu lagi. Namun, Chen Tian melempar sisa 5 pil tadi kepada sang manajer wanita. Dia memintanya memasukkan pil tersebut ke dalam pelelangan nanti. Enak aja kalian minta-minta ya kan? Kalau mau beli dong. Pada akhirnya Chen Tian pun diajak ke sebuah ruangan khusus oleh sang manajer. Di sini Chen Tian masih memiliki pil lain yang pengen dia jual. Setelah dicek, betapa kagetnya guys. Karena pil buatan Chen Tian ini bagus-bagus semua nih. 竟然能瞬间恢复20%的灵力和 不知贵行能否一起拍卖？我这里还有半月华。 Dia pun memohon kepada Chen Tian untuk memperkenalkan temannya yang membuat pil ini kepada mereka, yaitu keluarga Meng tentunya guys. Chen Tian langsung sadar, berarti ada masalah lain selain sakitnya sang pemilik. Ternyata mereka memang memerlukan seorang alkemis jenius
untuk mewakilkan keluarga Meng dalam kompetisi sekte memperebutkan warisan. 天才 Sebenarnya mereka ini dijebak dan gak ada pilihan lain guys, selain mengikuti kompetisi itu. Jadi mau gak mau harus mencari seorang alkemis jenius untuk bertahan hidup serta mencukupi pil yang ada di Menara Tongtian. Sampai-sampai dia menyajikan akan menjadikan temannya Chen Tian itu sebagai kepala alkemis di Menara Tongtian mereka. 因我能性命无忧。太此丹师若能为通天阁体， Mendengar itu, Chen Tian menyuruhnya untuk mengirimkan bahan-bahan saja ke Sekte Lintian dan tidak perlu khawatir mengenai pil. Dia juga membebaskan sang manajer untuk menjual pilnya tadi dengan harga berapapun. Wah, sungguh mantap nih sifatnya Chen Tian. Membuat sang manajer auto langsung memberikan hormat dan berterima kasih. Sampai-sampai sebagai ucapan terima kasih nih, dia memperbolehkan Chen Tian menikahi dia guys. Waduh. Tapi langsung Lord kita tolak. Si manajer merasa sedikit tersinggung. Jangan-jangan aku jelek ya kata dia ya. Ya enggak dong. Tapi Chen Tian ini sedang sibuk, masih ada urusan lain. Pada akhirnya dia bergegas pergi. Kira-kira masalah macam apa yang akan dihadapi oleh Chen Tian lagi? Cuman nih yang paling besar di masalahnya dalam Sekte Lintian nih, ada beberapa orang yang sedang pengen mencuri kekuasaannya Lord kita Chen Tian. Wah, seru kan? Hehe. 可古江玉能再遇的， 年少有为啊！不到2年时间，他就到。 Kita tunggu lagi di part 69 Ling U Talu ya guys, alias Ling U Kontinen. Pastinya cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu, oke? Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.